Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Muhammad Iqbal dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya selaku moderator dan pembawa materi juga. Izin memperkenalkan diri dan kelompok saya, teman-teman saya yang Saya Aulia Putri Timur dengan NIM 11920500028. Saya Alfi Intan Pertiwi dengan NIM 11920500011. akan membawakan materi tentang alat optik fisika dasar. Sebelum masuk ke video pembahasannya, kita alangkah lebih baiknya membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke video pembahasannya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cermin. Yang pertama adalah pengertian dari cermin. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Penerapan cermin sangat banyak sekali dan dengan adanya cermin sangat membantu aktivitas manusia. Cermin dapat digunakan sebagai alat bantu dalam berdandan, digunakan sebagai alat bantu melihat persimpangan di suatu gang sempit, digunakan sebagai alat bantu untuk melihat keadaan belakang pada kendaraan bermotor atau spion, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada macam-macam dari cermin. Yang pertama itu ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yang ketiga ada cermin cekung. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu ada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata, tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, dan peralatan lainnya. Nah, di sini ada gambar untuk cermin datar. Cermin datar memiliki sifat maya, tegak, sama besar. Sifat yang khusus dalam cermin datar adalah sama besar karena jika dilihat dari pemantulannya tidak ada cahaya yang melengkung. Pada cermin datar ini ada beberapa yang kita kaji yaitu jumlah bayangan yang dibentuk dan tinggi cermin datar. Nah, yang selanjutnya itu ada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang memiliki lengkungan ke arah luar. Apa sih lengkungan ke arah luar itu? Jadi, lengkungan ke arah luar itu bisa diibaratkan jika kalian memiliki perut yang buncit. Nah, seperti itu contoh cermin cembung melengkung keluar. Ini ada contoh dari cermin cembung. Sifat yang dibawa dari cermin cembung ini adalah maya, tegak, diperkecil. Manfaat dari cermin ini adalah sebagai kaca spion. Cermin cembung ini dibuat bayangan diperkecil, jadi jika ada truk besar mendekati kita, kita tidak kaget saat melihat truk tersebut karena ukurannya sangat besar. Nah, jadi ketika kan cermin cembung ini manfaatnya itu contohnya tuh seperti di kaca spion. Jadi ketika kita melihat dari kaca spion di belakang ada mobil itu tidak kaget gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk melengkung ke dalam. Seperti apa melengkung ke dalam itu? Nah, jika kita pernah melihat mangkok, nah itu cermin cekung itu seperti itu ketika kita melihatnya dari atas. Nah, ini ada gambar dari cermin cekung. Cermin cekung ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jumlah ruang benda dan bayangan sama dengan 5. Diperbesar jika ruang bayangan lebih dari ruang benda, diperkecil jika ruang bayangan kurang dari ruang benda, dan bersifat maya dan tegak jika bayangan berada di ruang 4.
Untuk selanjutnya itu ada rumus cermin. Yang pertama, bayangan yang dibentuk dari dua cermin dengan rumus N sama dengan 3600 per A min M. Nah, untuk N sendiri itu adalah jumlah bayangan yang terbentuk A sudut antara dua cermin, M genap atau ganjil. Untuk selanjutnya itu ada tinggi cermin datar. Nah, rumus tinggi cermin datar itu setengah tinggi benda. Selanjutnya ada cermin cembung dengan rumus min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F itu adalah fokus cermin cembung dengan S posisi benda, S aksen itu posisi bayangan benda. Terus yang selanjutnya itu ada rumus dari cermin cekung dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Dengan F di sini yaitu cermin cekung, fokus cermin cekung, dengan S posisi benda, S aksen itu adalah posisi bayangan. Nah, yang kelima itu adalah perbesaran bayangan dengan rumus M sama dengan, maaf ya ini sama dengannya kurang, S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, dengan M di sini yaitu perbesaran bayangan. S aksen itu adalah posisi bayangan dan S itu posisi benda, H aksen adalah tinggi bayangan dan H itu adalah tinggi benda. Biar kita lebih paham lagi, di sini ada contoh soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan. Diketahui H itu 6 cm karena tingginya, dengan R jari-jarinya 30 cm dan S itu adalah posisi benda itu 20 cm, dengan F setengah R sama dengan 15 cm. Fokusnya itu kan setengah R ya, setengah jari-jari. Ditanya S aksen atau jarak bayangan. Kita jawab, jarak bayangan rumusnya tadi 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Kenapa tidak min? Karena dia cekung ya, cermin cekung bukan cermin cembung. Nah, 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 min 1 per 20. Nah, kita bisa lihat dan hasilnya adalah 60 cm. Jadi bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Muhammad. Pada Aditya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Iqbal dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi alat optik pada lensa. Kita masuk ke pengertian. Alat optik adalah alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum-hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, kalau cermin, prinsip kerjanya berdasarkan hukum pemantulan cahaya, sedangkan pada lensa, prinsip kerjanya berdasarkan hukum pembiasan cahaya. Berdasarkan kelengkungannya, cermin dan lensa dibedakan menjadi dua macam, yaitu cembung dan cekung. Kemudian, apa sih itu lensa cembung? Lensa cembung adalah lensa dengan bagian titik tengah lebih tebal dari bagian tepi. Cahaya yang jatuh dari permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Maka dari itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Adapun bagian lensa cembung ditunjukkan pada gambar berikut ini. Bisa kalian lihat? Seperti ini gambarnya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bayangan dari lensa cembung. Dimisalkan posisi benda pada ruang 1 memiliki sifat bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar.
Kemudian letak bayangan tersebut di depan lensa. Kemudian posisi benda berada pada titik fokus, maka sifat bayangan yang muncul yaitu maya tegak dan diperbesar. Dan letak bayangannya pun di depan lensa. Untuk posisi benda pada ruang 2, sifat bayangan yang muncul yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan letak bayangannya di belakang lensa. Pada posisi benda kelengkungan, di pusat kelengkungan, sifat bayangannya yang muncul yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Dan letak bayangannya berada di belakang lensa. Untuk posisi benda pada ruang 3, sifat bayangan yang muncul nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan letak bayangannya di belakang lensa. Kemudian kita masuk pada rumus-rumus lensa cembung. Pada lensa cembung, hubungan antara jarak benda dituliskan dengan S dan jarak bayangan dituliskan dengan S aksen akan menghasilkan jarak fokus, yaitu dituliskan dengan F. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 2R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk keterangannya, S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus, dan untuk R jari-jari lensa. Sementara pembesaran bayangan dituliskan dengan M dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Untuk keterangannya, M sama dengan pembesaran bayangan. Untuk keterangannya, M sama dengan pembesaran bayangan, H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, dan S sama dengan jarak benda. Untuk pada lensa cembung, makin kecil jarak titik fokusnya, maka makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara matematis, kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1/F. Keterangannya yaitu P sama dengan kekuatan lensa, yaitu dioptri sama dengan D. F sama dengan jarak fokus ditulis dengan M. F sama dengan jarak fokus ditulis dengan M. Sedangkan untuk rumus menentukan ruang benda secara matematis ditulis dalam bentuk berikut ini. Persamaannya nomor ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan Pi. Untuk contoh soalnya, untuk menentukan tinggi bayangan, elemen-elemen yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah jarak bayangan ditulis dengan S aksen, dan perbesaran bayangan sama dengan M. Jarak bayangannya didapatkan, S aksennya yaitu 24 cm, hasil dari 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Hasil penjumlahan tersebut didapatkan S aksennya yaitu 24 cm. Kemudian kita masuk ke perbesaran bayangan, masukkan rumus yang tadi. M sama dengan S aksen per S, M sama dengan 24/12 dihasilkan, yaitu M sama dengan 2. Dari perhitungan di atas diperoleh S aksen sama dengan 24 cm dan M sama dengan 2, sehingga tinggi bayangan yang dapat kita tentukan dengan cara berikut, yaitu M sama dengan H aksen per H, 2 sama dengan H aksen per 3, dipindah ruaskan, H aksen sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian dapat kita dapatkan tinggi bayangannya yaitu 6 cm. Kemudian apa itu lensa cekung? Kita akan membahas tentang lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung adalah bagian tengah lebih tipis dari bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan sinar atau konvergen
Lensa cekung memiliki sifat memancarkan atau menyebarkan sinar atau divergen. Konvergen dan divergen dibedakan ya. Adapun bagian-bagian lensa cekung diilustrasikan pada gambar berikut. Bisa kalian lihat seperti ini gambarnya ya. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 2/r sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk keterangannya, S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus, R sama dengan jari-jari lensa. Sementara untuk pembesaran bayangannya ditulis dengan M, dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Keterangannya, M sama dengan pembesaran bayangannya, H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, S sama dengan jarak benda. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar cahaya. Kemampuan ini disebut kekuatan lensa. Contoh soal lensa cekung, sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 4 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, pembesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Diketahui H sama dengan 1 cm, S sama dengan 4 cm, dan F sama dengan minus 2 cm. Kita cari jarak bayangan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk hasil hitungannya didapatkan S aksen sama dengan minus 1,3 cm. Maka jarak bayangan adalah 1,3 cm di depan lensa. Untuk pembesaran bayangan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. M sama dengan S aksen per S, M sama dengan minus 1,3 per 4. M sama dengan 0,3 sama dengan 1/3. Jadi bayangan benda mengalami pembesaran 1/3 kali bayangan asli. Jadi bayangan bendanya lebih kecil. Seperti itu. Tinggi bayangan dapat dicari dengan menggunakan rumus pembesaran bayangan, yaitu M sama dengan H aksen sama dengan M. Tinggi bayangan dapat dicari dengan menggunakan rumus pembesaran bayangan, yaitu sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H, 1/3 sama dengan H aksen per 1, H aksen sama dengan 1/3 kali 1, H aksen sama dengan 0,3 cm. Jadi tinggi bayangan benda adalah 0,3 cm. Dari hasil perhitungan S aksen dan M, maka sifat bayangan ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, karena S aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. Yang kedua, karena M sama dengan 1/3 lebih kecil dari 1, maka bayangannya diperkecil. Jadi sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cekung adalah maya tegak dan diperkecil. Sebenarnya sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu sama, jadi kita tidak menggunakan perhitungan ataupun melukis pembentukan bayangan dalam menentukan sifat bayangan pada lensa cekung. Terima kasih, semoga dimengerti. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya setelah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat optik tentang mata. Yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu bagian-bagian mata,
beberapa istilah pada mata, jenis-jenis mata, serta kekuatan lensa pada kacamata. Yang pertama, bagian-bagian mata. Mata merupakan salah satu jenis alat optik yang dimiliki manusia ataupun hewan. Dengan mata, manusia atau hewan dapat melihat benda-benda. Namun, untuk melihat ini diperlukan cahaya. Jadi, percuma saja jika kita memiliki mata, namun tidak ada cahaya. Hal ini seperti kita berada di dalam ruang yang gelap gulita. Maka, mata kita tidak bisa melihat apapun, termasuk melihat tangan kita sendiri. Selanjutnya ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan bagian benih yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang selanjutnya ada pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya ada iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Iris berperan memberi warna pada mata, maka dari itu iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Selanjutnya ada retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Lalu selanjutnya ada sklera atau selaput putih. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang berfungsi sebagai pengumpulan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Selanjutnya ada koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Selanjutnya ada saraf optik, berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Dan yang terakhir ada titik buta, adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Selanjutnya, beberapa istilah pada mata. Yang pertama ada titik dekat atau SN atau punctum proximum atau PP, merupakan titik terdekat yang masih jelas terlihat oleh mata berakomodasi maksimum. Yang kedua ada titik jauh atau punctum rematum atau PR, yaitu titik terjauh yang masih jelas terlihat oleh mata tak berakomodasi. Selanjutnya yang ketiga daya akomodasi mata, yaitu kemampuan lensa mata mempipih atau mencembung untuk menyesuaikan jarak benda yang terlihat. Selanjutnya, mata manusia terdiri dari 4 jenis, yaitu mata normal, mata rabun jauh atau miopi, mata rabun dekat atau hipermetropi, dan mata presbiopi. Yang pertama, mata normal. Mata dapat dikatakan normal jika semua cahaya, baik yang berasal dari jarak dekat atau titik dekat mata, ataupun dari jarak jauh yang masuk ke dalam mata, maka lensa mata dikumpulkan tepat di retinanya. Seperti ini gambaran dari cahaya yang masuk melalui
mata normal. Yang kedua ada mata rabun jauh, adalah mata yang hanya bisa melihat benda pada jarak dekat dan cukup sulit melihat benda yang jauh. Hal ini karena pada mata rabun jauh, cahaya yang berasal dari jarak jauh oleh lensa mata dikumpulkan di depan retina, sedangkan jika cahaya dari jarak dekat dikumpulkan tepat di retina. Nah, ini gambaran cahaya yang datang pada mata rabun jauh. Ini saat sebelum memakai lensa cekung, dan yang ini setelah memakai lensa cekung. Nah, cara mengatasi rabun jauh ini dengan menggunakan lensa cekung yang sedemikian sehingga cahaya atau benda yang berasal dari tahingga bayangannya oleh lensa diletakkan tepat di titik jauh mata rabun jauh tersebut. Jadi, ketika mata rabun jauh melihat benda jauh menggunakan lensa cekung, maka yang ia lihat adalah bayangannya, bukan benda aslinya. Selanjutnya ada mata rabun dekat, yaitu mata yang hanya bisa melihat benda jauh dan kesulitan melihat benda dekat. Hal ini karena cahaya yang berasal dari jarak dekat dikumpulkannya di belakang retina, sedangkan cahaya yang berasal dari jarak jauh dikumpulkannya tepat di retina seperti pada mata normal. Ini gambaran cahaya atau sinar yang datang pada mata rabun dekat sebelum memakai lensa cembung. Yang ini gambaran cahaya yang masuk pada mata rabun dekat setelah memakai lensa cembung. Nah, untuk mengatasi mata rabun dekat ini dengan menggunakan lensa cembung, sedemikian sehingga cahaya atau benda yang berasal dari titik dekat mata normal atau berjarak 25 cm oleh lensa cembung bayangannya diletakkan pada titik dekat mata rabun dekat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mata presbiopi, yaitu tidak dapat melihat benda-benda dekat dan tidak dapat melihat benda-benda jauh. Cara mengatasi mata ini dengan menggunakan lensa bifokal atau cembung cekung. Lensa cembung digunakan untuk mengatasi mata rabun dekat dan lensa cekung digunakan untuk mengatasi rabun jauhnya. Jadi di sini kita harus menghitung satu persatu kekuatan lensanya dengan menggunakan rumus kekuatan lensa. Jadi secara ringkas jenis-jenis mata itu, yang pertama ada mata normal atau emetrop, di mana SN-nya 25 cm dan PR-nya tak terhingga. Yang kedua ada rabun jauh atau lihat dekat atau miopi, di mana SN-nya kurang dari 25 cm, sedangkan PR-nya juga kurang dari tahingga. Untuk mengatasi mata rabun jauh ini dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Selanjutnya ada rabun dekat atau lihat jauh atau hipermetropi, di mana SN-nya lebih dari 25 cm dan PR-nya tahingga. Untuk mengatasi mata rabun dekat ini dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Dan yang terakhir ada mata tua atau presbiopi, di mana SN lebih dari 25 cm dan PR kurang dari tahingga. Untuk mengatasi mata tua atau presbiopi ini dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, positif dan negatif atau lensa cembung dan lensa cekung. Selanjutnya, kekuatan lensa kacamata. Untuk menentukan kekuatan dan jenis lensa kacamata yang harus digunakan oleh orang yang menderita cacat mata agar dapat kembali seperti orang yang bermata normal, ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika diketahui atau ditanyakan SN, maka S sama dengan 25 cm dan S aksen sama dengan minus SN. Yang kedua, jika diketahui atau ditanyakan PR, maka
S sama dengan ta hingga, dan S aksen sama dengan minus PR. Rumusnya 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Dan P sama dengan 100 per F. Keterangannya, P adalah kekuatan lensa dalam satuan dioptri, F adalah fokus lensa dalam satuan meter, S adalah jarak benda dalam satuan meter, dan S aksen adalah jarak bayangan dalam satuan meter. Catatan, jika F bernilai positif, maka itu merupakan lensa cembung, dan F bernilai negatif jika itu lensa cekung. Selanjutnya, S aksen selalu negatif dan S selalu ta hingga. Dengan ketentuan dan perhitungan tersebut dapat ditentukan jenis dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan jenis dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan oleh orang yang mempunyai titik dekat 50 cm. Kita tulis penyelesaiannya, diketahui SN atau titik dekat sama dengan 50 cm. Ditanya jenis lensa dan nilai P-nya. Nah, kita tulis diketahui S sama dengan 25 cm, S aksen sama dengan minus SN, berarti minus 50 cm. Lalu kita masukkan ke rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 25 ditambah 1 per minus 50 sama dengan 1 per F. 2 min 1 per 50 sama dengan 1 per F. Dapatkan F sama dengan 50 cm. Lalu P sama dengan 100 dibagi F sama dengan 100 dibagi 50 sama dengan 2 dioptri. Jadi jenis lensa yang digunakan adalah lensa cembung karena nilai P-nya positif, karena nilai F-nya positif, dengan kekuatan lensanya 2 dioptri. Selanjutnya, seorang tukang arloji bermata normal menggunakan lup yang berkekuatan 10 dioptri. Tentukan jarak benda ke lup dan perbesaran angulernya jika diharapkan pengamatannya dengan A. Mata berakomodasi maksimum dan B. Mata tak berakomodasi. Penyelesaiannya kita tulis diketahuinya P sama dengan 10 dioptri. Maka F sama dengan 100 dibagi P, 100 dibagi 10 sama dengan 10 cm. Ditanya, tentukan jarak benda ke lup dan perbesaran angulernya jika diharapkan pengamatannya dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, SN sama dengan 25 cm. Untuk mata normal, S aksennya sama dengan minus SN atau minus 25 cm. Nah, agar mata berakomodasi maksimum, jarak benda ke lup harus memenuhi persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 10 sama dengan 1 per S ditambah 1 per minus 25. 1 per S sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 25. 1 per S sama dengan 7 per 50. Jadi S-nya sama dengan 50 per 7 atau 1 per 7 cm. Dan perbesaran anguler pada akomodasi maksimum yaitu sebesar, kita cari menggunakan rumus M sama dengan SN per F ditambah 1. M sama dengan SN-nya kita masukkan 25, F-nya yang tadi sudah diketahui 10 ditambah 1 sama dengan 35 per 10 atau 3,5 kali. Selanjutnya, untuk mata tak berakomodasi. Untuk mata tak berakomodasi berarti sama seperti mata berakomodasi minimum. Berarti jarak bayangan dan bendanya memenuhi persamaan S aksen sama dengan ta hingga dan S sama dengan F sama dengan 10 cm.
Sedangkan perbesaran anguler pada akomodasi minimum memenuhi persamaan M sama dengan Sn per F sama dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 kali. Jadi, jika mata berakomodasi maksimum, maka jarak benda ke loop adalah 1/7 cm dan perbesaran angulernya adalah 3,5 kali. Sedangkan jika mata tak berakomodasi, maka jarak benda ke loop adalah 10 cm dan perbesaran angulernya adalah 2,5 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di penghujung pembahasan atau video. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal video hingga akhir. Dan mohon maaf apabila ada materi atau pembahasan yang kurang dimengerti. Kami juga masih belajar. Untuk sekiannya, saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.